selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Pujilah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah kita yang hidup. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami bersembah sujud di hadapan-Mu untuk bersyukur dan terima kasih karena kasih dan kebesaran-Mu atas hidup kami, pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya, dan pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Allah Maha Besar. Di dalam Mazmur 98 ayat 3 sampai 4 demikian bunyi firman Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Pemazmur ingin menggambarkan satu cerita kehidupan. Cerita tentang Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa-bangsa. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, kemuliaannya, kebesarannya melebihi segala penguasa-penguasa di dalam dunia ini. Kekuasaan dan kemuliaannya juga melebihi apapun. Karena Allah kita yang hidup adalah Allah yang maha besar. Dan pemazmur mengingatkan kepada kita, ceritakanlah itu. Sampaikanlah itu kepada semua orang. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, tidak seperti ilah-ilah dunia ini. Tidak seperti dewa-dewa di dalam dunia ini. Tidak seperti patung-patung yang seringkali dianggap sebagai jimat bagi orang-orang tertentu. Tapi Allah kita yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus melebihi semuanya itu. Dan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah juga dibuktikan bagaimana Dia mengasihi semua orang yang ada di dalam Tuhan dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sampaikanlah kabar sukacita dan sampaikanlah juga kabar bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menopang, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam masa pandemik ini yang sudah hampir 10 bulan lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah persoalan ini juga kita terus merasakan kebesaran Tuhan. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan nyata atas hidup kita. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan merasakan itu. Pemazmur juga menyampaikan sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang di luar bangsa Israel. Tuhannya bangsa Israel lebih dahsyat, lebih besar. Dan yang kita imani sekarang, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, bukan hanya memelihara kita di dalam dunia ini, tapi Dia memberikan jaminan untuk hari depan lebih baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, terkadang sebagai orang yang beriman, kita juga menghadapi berbagai kesulitan, pergumulan, keraguan-raguan dalam
perjalanan iman kita. Ketika kita meragukan penyertaan Tuhan, ketika kita meragukan kasih Tuhan, dan ketika kita meragukan kemahakuasaan Tuhan, kita harus terus mencari, meyakinkan diri kita sendiri bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang kita sembah juga, Tuhan yang rela memberikan nyawanya untuk kita, Tuhan yang rela berkorban, Tuhan yang mau menyelamatkan kita di saat kita tidak layak untuk diselamatkan, tapi Tuhan datang menolong kita. Suatu hari ada satu cerita. Ada seorang yang sudah tua, waktu mudanya dia hidup foya-foya, hidup sembarangan, lalu tidak memikirkan diri sendiri. Akhirnya di masa tua dia sulit untuk apapun, ekonomi juga sulit, kehidupan juga sulit. Lalu di tengah kesulitan dia terus mengutuk diri. Dia katakan, inilah kesalahanku, karena aku tidak menjaga diriku dengan baik. Lalu di tengah keputusasaan dan kekecewaannya terhadap dirinya sendiri, dia terus mengutuk diri sendiri. Lalu suatu hari ada sahabat yang berkata, kalau engkau terus mengutuk dirimu, engkau tidak akan bangkit. Tapi lihatlah siapa yang memeliharamu, siapa yang menolongmu, siapa yang menciptakanmu. Apakah engkau ada begitu saja? Tidak, engkau ada yang menciptakan, ada yang memberimu nafas kehidupan, ada yang memeliharamu sampai hari ini. Meskipun waktu muda engkau tidak memahami apapun, tapi sekarang bukalah mata hatimu sedikit saja, bahwa ada Sang Pemelihara Agung yang terus memeliharamu. Ketika dia mendengar sahabat berkata demikian, hatinya tersontak. Dia ingat bahwa saya hidup ada yang menciptakan, saya hidup juga ada yang memelihara. Akhirnya dia kembali ke jalan Tuhan, tidak mengutuki diri, tidak menyalahkan diri sendiri, tapi dia mau berubah, belajar bersyukur sedikit demi sedikit. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita akan merasakan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa ketika kita mampu mengucap syukur atas hal-hal yang kecil yang terjadi atas hidup kita. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Dia akan menolongmu, Dia akan menopangmu. Dan belajarlah terus yakinkan diri kita bahwa kita punya Allah yang besar, melebihi segala ilah-ilah di dalam dunia ini. Dan karena kebesarannya, kita juga memperoleh kekuatan yang baru. Mari ceritakan, mari sampaikan Allah yang besar itu, Allah yang kita sembah. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang maha kuasa. Biarlah kebesaran dan kemahakuasaan-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan